واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kesempatan kali ini saya ingin membahas soal bagaimana sih hukumnya mengqadha atau mengganti sholatnya orang tua, saudara yang meninggal dunia, sedangkan mereka punya hutang sholat, punya tanggungan sholat yang masih hidupnya belum dia kerjakan. Bolehkah sholat mereka itu diqadha oleh keluarga yang masih hidup? Nah, dalam masalah ini sebelumnya kami beritahukan bahwasanya jika yang dimaksud adalah ihda'u sawabil amal, amalis shalah, maka dalam hal ini ulama hampir sepakat bahwasanya boleh menghadiahkan pahalanya salat, baik itu salat wajib atau salat sunnah. Dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan, wa qala al-Muhib at-Tabari yasilu lil mayyit kullu ibadatin tuf'alu anhu wajibatan aw mandubatan, bahwasanya segala amalan ibadah itu akan sampai kepada mayit, maksudnya pahalanya kullu ibadatin tuf'alu anhu, yang dikerjakan untuk si mayit, baik itu wajib ataupun sunnah. Bahkan fi syarhil mukhtar li muallifihi, dalam kitab syarhul mukhtar dijelaskan madhabu ahli sunnah anna lil insan ay yaj'ala thawaba amalihi wa salatihi li ghairihi wa yasiluhu, bahwasanya bagi pendapat ahli sunnah wal jamaah boleh bagi manusia menjadikan pahala perbuatannya, perbuatan amalnya, salatnya dan lain sebagainya untuk orang lain, baik itu masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Itu boleh dihadiahkan kepada orang lain dan itu akan nyampe. Akan tetapi kalau masalah mengqadha salatnya orang yang sudah meninggal dunia, yang masih hidupnya belum ia kerjakan, bisa jadi dikarenakan sakit, bisa jadi dikarenakan lupa atau dikarenakan sengaja. Dalam hal ini dalam kitab Fathul Mu'in juga dijelaskan, man mata wa alaihi salatun fala qada'a wala fidyatah, barang siapa meninggal dunia sedangkan dirinya punya tanggungan salat, fala qada'a wala fidyatah, maka tidak ada qada dan tidak ada fidyah. Artinya tidak boleh diqadha dan tidak boleh dibayarkan denda. Nah, tidak boleh ditebus. Wa fi qaulin, akan tetapi dalam satu pendapat kajam'i mujtahidin, sebagaimana ulama mujtahid, banyak ulama mujtahid, annaha tuqda, itu boleh diqadha. Kenapa? Li khabaril Bukhari wa ghairihi, karena ada hadisnya Imam Bukhari wa ghairihi dan selain Imam Al-Bukhari. Hadisnya mana? Man mata wa alaihi siyam shama anhu waliyuhu. Ada lagi, falyasumhu waliyuhu. Barang siapa meninggal dunia sedangkan dia punya hutang puasa, maka boleh dia mengqadhanya. Di sini memang masalah puasa, bukan secara tegas menjelaskan salat. Puasa adalah ibadah badaniyah, sama dengan salat ibadah badaniyah. Maka sebagian ulama mengatakan boleh mengqadha salatnya dikiaskan dengan salat. Wa min thammah ikhtarahu jam'un min a'immatina
Dan oleh karenanya banyak ulama dari madhab kita, imam-imam kita Asy-Syafi'iyah, wa fa'ala bi As-Subki, dan ini dikerjakan oleh Imam As-Subki, am ba'di aqaribihi, dari sebagian kerabat-kerabatnya Imam As-Subki. Wa naqala Ibnul Burhan anil Qadim, dan Imam Ibnu Burhan menukil dari pendapatnya Imam Syafi'i yang qadim, annahu, bahwasanya yalzamul waliyah, wajib bagi wali, bagi kerabatnya, bagi ahli warisnya, in khalafa tirkatan, kalau si mayit ini meninggalkan harta yang disebut tirkah, ayyusalli anhu, menyolati, mengqadai salatnya si mayit, kasaum, sebagaimana puasa. Wa fi wajhin, dan dalam satu pendapat, alaihi katsirun min ashabina, ya, yang dipegang oleh banyak ulama dari ashabus Syafi'i, annahu yut'imu an kulli salatin muddan, bahwasanya si wali memberikan makanan dari setiap salatnya 1 mud. Ini dalam masalah salat. Akan tetapi dalam masalah ini ulama itu berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Lebih jelasnya lagi dalam fatwa Darul Ifta Al-Misriyah dijelaskan, hal yajuzu lil ibni, bolehkah bagi anak ayusalliyah al-fawaita an walidihi al-mutawaffa, menyolatkan atau mengqadha salat-salat yang tidak dikerjakan orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Di sini dijelaskan secara panjang, ya. Kesimpulannya, inna jumhural ulama ala anna qada as-salati al-mafruḍah 'anil mayyit mamnu'un. Ya. Bahwasanya jumhur ulama itu berpendapat bahwasanya qada salat yang diwajibkan, berarti salat fardu, 'anil mayyit mamnu', ya. Mengqada salatnya mayit itu dilarang atau dicegah. Wa naqala Ibnu Battal al-ijma' alaih, dan Ibnu Battal mengatakan bahwasanya ini adalah ijma'. Walakinnal ijma' ghairu sahih, akan tetapi pengakuan ijma' dari Ibnu Battal ini tidak benar. Kenapa? Li'anna hunaka may yaqulu bi jawazi dzalik. Karena di sana masih ada ulama-ulama, imam-imam yang mengatakan bahwasanya boleh mengqadha salatnya orang tua yang sudah meninggal dunia. Seperti itu. Dalilnya apa? Wa daliluhu ma rawahul Bukhari anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma amar imra'atan ja'alat ummaha ala nafsiha salatan biqaba, yakni thumma matat. Faqala salli anha. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Abdullah bin Umar suatu ketika pernah ditanyakan oleh seorang perempuan yang ibunya meninggal dunia, dia punya nazar salat di Masjid Quba. Kemudian Ibnu Umar memerintahkan salatlah kamu untuk dia. Kemudian yang kedua dalilnya adalah ma rawahu Ibnu Abi Syaibah bi sanadin sahihin anna imra'atan qalat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma inna ummaha nadarat masyan ila Masjid Quba, bahwasanya ibunya pernah bernadar berjalan ke Masjid Quba, tujuannya untuk salat ailis salah. Fa'afta ibnataha am tamsyalaha. Ya. Maka Ibnu Abbas memberikan fatwa agar supaya sang anak pergi Quba untuk mengganti salatnya ibunya yang meninggal. Yang ketiga dalilnya anna ba'dhat tabi'in wa ulama as-salaf ajaza as-salata 'anil mayyit. Bahwasanya sebagian tabi'in dan ulama-ulama salaf itu membolehkan salat atau mengganti salatnya mayit. Dalilnya apa lagi? Kiasan ala du'a was sadaqah wal hajj. Dikiaskan kepada doa, sedekah dan haji. Termasuk bagian lagi ada mengatakan dikiaskan dengan puasa. Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Muqaddimah Syarah Sahih Muslim, ja'a fil Bukhari fi bab man mata wa alaihi nadhrun. Dalam kitab Bukhari dijelaskan dalam bab man mata wa alaihi nadhrun, barang siapa mati dan dia punya nadar, bahwasanya Ibnu Umar memerintah anaknya agar supaya mengganti salat ibunya.
Bahkan wahaka sahibul hawi wa huwa al-Mawardi, dan imam pengarang Sahibul Hawi dan dialah Imam Al-Mawardi menceritakan dari Atha bin Abi Rabah wa Ishaq bin Rahawih annahuma qala. Imam Al-Mawardi meriwayatkan dari Atha bin Abi Rabah wa Ishaq bin Rahawih annahuma, bahwasanya keduanya ini yakni Mawardi dan Ishaq bin Rahawih mengatakan qala bi jawazi salati anil mayyit, boleh katanya mengqadha salatnya mayit. Wa malah Syekh Abu Sa'id Abdullah bin Muhammad bin Hibbatullah bin Abi Isrun min ashabina al-mutaakhirin fi kitabihi al-intisar ila ikhtiyari hadha. Dan condong kepada pendapat ini adalah Syekh Abu Sa'id Abdullah bin Muhammad bin Hibbatullah bin Abi Isrun dari golongan ashabus Syafi'i. Ya. Wa qala al-Imam Abu Muhammad al-Baghawi min ashabina fi kitab at-Tahdhib, dan juga Imam Muhammad Abu Muhammad Al-Baghawi dari kalangan Syafi'iyah mengatakan dalam kitabnya At-Tahdhib, la yab'adu ay yut'ima an kulli salatin muddan min ta'amin. Tidak mengapa memberikan makanan, ya, kepada orang-orang miskin sebagai ganti dari salatnya si mayit. Setiap salat itu 1 mud. Kemudian Imam An-Nawawi mengkomentari pendapat ini, qala An-Nawawi wa qala hadhihi al-madzahib dha'ifah. Semua pendapat ini lemah. Wa daliluhum al-qiyas 'ala ad-du'a was sadaqah wal hajj. Dalil-dalil mereka yang disebutkan ini lemah karena dalil mereka adalah qiyas. Akan tetapi meskipun ini lemah, para kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, tapi yang mengatakan lemah adalah ulama mujtahid. Kemudian yang dilemahkan adalah juga ulama mujtahid. Bagi kita selaku muqallid, pengikut ulama, maka tidak mengapa. Karena mereka juga sama-sama dalil. Masalah ulama satu sama lain saling menolak pendapatnya, itu kajian ilmiah bagi mereka. Bagi kita yang tidak mengerti apa-apa, silahkan diamalkan kalau mau. Kalau mau tidak diamalkan, ya silahkan, tidak apa-apa. Karena semua ada pendapat yang membolehkan. Bahkan wa naqala al-Alusi fi tafsiri an Ibnu Hazm jawaz salatin nardi wal fardi in nasiyahu aw nama anhu. Imam Al-Alusi dalam tafsirnya menukil dari Ibnu Hazm bolehnya salat nadar dan fardu kalau si mayit itu lupa, ya, atau ketiduran. Walam yusalli hatta mata, dan si mayit ini tidak sholat sampai meninggal dunia. Kenapa? Dalilnya lidukhuli dzalik tahta qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena masuknya apa yang diperbolehkan mengganti sholat nadar dalam sholat fardu ini di bawah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa haqqullah haqqu ayyudha, hak Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Mengingat salat adalah hutang kepada Allah, maka hutang kepada Allah lebih berhak, lebih utama untuk ditunaikan. Oleh karenanya Ibnu Hazm yang dinukil oleh Imam Al-Alusi dalam tafsirnya membolehkan. Dengan demikian kaum muslimin dan muslimat, bagi kita selaku anak, kalau kita mau melakukan sholat, mengqadha sholatnya silahkan. Tidak apa-apa, dikarenakan ada pendapat yang membolehkan. Atau mengganti sholatnya. Bahkan Ibnu Burhan menjelang wa yalzamul waliyah, diharuskan untuk wali, wajib. Wa yalzam. Nah, seperti itu. Kemudian andai pun ada orang yang berpendapat, oh tidak boleh karena tidak ada dalilnya, itu kata mereka. Tapi kata para imam yang lain itu boleh. Adapun antara imam sama imam saling berhujjah, saling adu argumen, itu bukan urusan kita selaku pengikutnya. Kita tidak punya kuasa untuk itu. Tidak punya kapasitas untuk membedah dalil. Merekalah yang lebih tahu. Merekalah yang lebih alim. Kita hanya sekedar membaca karya mereka, dalil-dalil mereka. Adapun yang satu mengatakan begini, yang satu mengatakan begitu, terserah. Yang penting semuanya sama-sama punya dalil. Silahkan pilih yang mau mengqadha, nggih monggo.
tidak memilih yang qada nggih monggo. Semuanya ada ulamanya, semuanya ada dalilnya, semuanya ada imamnya. Satu sama lain sama-sama punya dalil. Hanya saja yang satu menolak, yang satu tidak. Demikian kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.